Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya bakal membahas mengenai setting goals atau ekspektasi, terutama untuk teman-teman di project management yang biasa deliver project, product, services, atau layanan konsultasi. Ini sangat penting banget sih. Ada pernah nonton Attack on Titan nggak? Kita bisa lihat ya, kayak misalnya si leadernya tuh Erwin Smith bisa memanage ekspektasi dan goals walaupun harus memakai bahasa yang agak sedikit jujur gitu ya, untuk melawan challenge-challenge yang ada dan mengeliminasi tantangan yang ada di depannya. Nah itu hanya basa-basi aja. Nah, ada sih beberapa rujukan atau beberapa rules yang bakal dibahas di dalam konten yang sekarang ini. Salah satunya Goddard Law dalam setting target. Nah, siapa itu Goddard? Itu salah satu pakar ekonomi moneter lah dari London. Ya, kalau pengen lebih tahu lagi silahkan googling lah. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahan yang pengen diangkat tuh jadi gini ya, kayak misalnya ekspektasi itu sifatnya relatif ya. Kayak misalnya kita bikin salah satu statement atau short story misalnya gini, apel itu manis. Nah, tanyakan ke empat orang yang berbeda, manis tuh kayak gimana? Oh, manis itu agak asam. Oh, manis itu misalnya eh kalau untuk orang yang di daerah Katulistiwa ya manis itu gulanya harus banyak. Kalau yang kalau orang yang biasa tinggal di Eropa dia bilang manis tuh ya relatif, yang penting ada rasanya. Nah, untuk orang yang suka minum madu, makan madu, dia bilang bahwa manis itu harus seperti madu. Nah, tadi emang jadinya ekspektasi manusia itu bersifat relatif. Yang menjadi salah satu challenge itu bagaimana bikin satu narasi atau satu ekspektasi di mana semua orang tuh mengerti, oh maksudnya narasi manis itu adalah X atau manis itu adalah Y itu ini loh. Soalnya emang latar belakang manusia itu bersifat relatif. Layaknya waktu untuk manusia itu sifatnya relatif. 10 tahun, ada yang bilang itu lama, ada yang bilang itu sebentar. 70 tahun, ada yang bilang itu lama, ada yang bilang itu sebentar. Nah, itu ekspektasi itu bersifat relatif. Nah, bakal berpengaruh juga dengan pengalaman orang gitu ya. Ketika kita misalnya lihat, oh kalau produk e-commerce itu harus punya login OTP, itu untuk orang yang biasa login di aplikasi serius gitu ya. Terus dia pindah lagi ke aplikasi yang lain gitu ya. Nah, ini bukan e-commerce, tapi apakah perlu login pakai OTP? Terus pindah lagi ke narasi yang lain. Ini dia misalnya agak gaptek gitu ya. Ini login ya pakai username aja, nggak usah pakai email. Kita bisa lihat kan makna makna relativitasnya tadi. Jadi emang beda orang, beda experience, beda pengalaman ya, beda user story. Makanya kan kita butuhnya single source of truth ya. Apalagi di project management, di mana kita harus bisa mendeliver produk, ekspektasi, atau return. Ada bagusnya kayak gimana gitu kita mendelivernya dan membahasakannya atau menarasikannya gitu. Nah, makanya butuhnya single source of truth, narasi sederhana sebagai pengganti dokumentasi. Misalnya kita mau setting goals nih, kita narasikan dulu oleh narasi yang sederhana. Makanya ada beberapa metode seperti design thinking. Kalau orang visual, dia harus dilihatin, ini bentuknya kayak gini nih, benchmarknya kayak gini nih. Kalau orangnya audio kinetik, jadi harus diceritakan, dialami, something like that. Nah, beberapa metode single source of truth atau narasi sederhana seperti pengganti dokumentasi itu dibahas juga ya di Agile. Salah satunya dengan menggunakan user stories gitu. Kayak misalnya kalau login. Nah, login tuh di dalam fitur login harus ada apa aja. Oh, bisa login pakai username atau email, bisa forget password, bisa OTP atau segala macam lainnya yang harus dibahas gitu user story. Nah, kita kembali lagi ke Goddard's Law. Jadi sebenarnya gini ya, ada kecenderungan misalnya. Misalnya salah satu kecenderungan kayak gini ya. Jadi Goddard Law tuh bilang ketika angka menjadi suatu target, maka orang tuh bakal kehilangan esensial dari target itu sendiri. Ya contohnya kayak gini. Uh, Misal kita punya target untuk IPK-nya 3 ya, IPK 3. Nah, ya udah kita hanya fokus ke target IPK 3 tanpa mengerti esensi mata kuliah yang sedang kita alami gitu ya. Banyak sih lulusan-lulusan kayak teknik industri atau teknik informatika atau ya computer science gitu ya. IPK-nya bagus-bagus 3,1, 3,4, 3,5. Tapi ketika ditanya mengenai
Coba jelasin, narasikan algoritma sorting, algoritma searching, atau narasikan bagaimana membuat flowchart. Gak ada yang ngerti gitu ya. Jadi emang ada kecenderungan ketika orang tuh atau ketika mahasiswa tuh targetnya hanya seangka atau IPK, maka esensi mata kuliahnya bakal menghilang. Bisa jadi juga kayak gini misalnya ya. Ketika target kita lulus 3,5 tahun, IPK 3, itu kan menjadi salah satu target ya. Tapi aku nggak nyalahin target itu ya. Ya udah, target utamanya lulus 3,5 tahun dan IPK 3,1. Tapi ketika kita ditanya mengenai esensial kuliahnya, karena tidak dituliskan menjadi suatu target, jadi ya prioritasnya menjadi berkurang, menurun. Nah, makanya pentingnya bikin bikin set target atau set goals tuh yang esensialnya gimana gitu, yang bisa dimengerti, yang berdampak bagus. Nah, ini salah satu permasalahan juga ya ketika setup goals atau setup KPI di suatu perusahaan, di startup, UKM, atau perusahaan besar ya. Jadi kayak target tim A atau target tim B. Target tim A sebagai tim business development harus bisa meningkatkan margin 10%. Gimana caranya meningkatkan margin 10%? Oh, kita harus nego parah nih si supplier. Si supplier harus bisa kasih diskon lebih. Gimana caranya? Decrease waste by 15%. Nah, bagaimana si produk ayam misalnya tuh waste-nya berkurang? Oh, waste-nya bisa dijual lagi untuk produk lainnya, bikin value added product, something like that gitu. Di satu sisi juga ada OKR tim B, misalnya bagaimana mengiris leads by 100 kontak. Ya gimana caranya gitu, harus dapetin 100 kontak dalam satu hari. Terus bagaimana mengincrease employee happiness. Nah, itu target employee happiness tuh parameternya apa? Itu kan sangat relatif banget gitu. Makanya emang target itu harus bisa dimengerti, harus achievable gitu. Something yang relatif banget gitu. Kita setupnya A jadinya B, kita setupnya C jadinya D. Apalagi dalam software development, dalam menentukan target produk delivery atau timeline tuh agak pusing ya. Makanya agak cocok sih kalau menurut saya kalau software development tuh pakai kontrak. Bagusnya ya kita sama-sama co-create barang, incremental barang, saling motivasi barang. Nah, bisa ini pertanyaan selanjutnya sih dari hasil diskusi ya bareng alumni saya di Telkom University. Sebenarnya ini kan startup kan dibuat untuk menjawab menjawab permasalahan sosial, di satu sisi juga bisa membiayai kehidupannya sendiri atau bisa membiayai si bisnisnya itu sendiri ya. Cuman yang menjadi permasalahan kalau startup hanya jual beli dapat margin, jual beli dapat margin, kayaknya sayang banget gitu ya. Ini pertanyaan yang belum bisa aku jawab selama 10.000 jam build startup, dunia startup, uh, dan lulus S2 juga bagaimana gitu. Lulus S2 MBA, tapi saya belum bisa jawab bagaimana mengatur sosial issue dengan gamification dan OKR. Sebenarnya banyak hal ya, kayak misalnya kita main Pokemon Go asik gitu ya, dapat poin, dapat loyalty, dapat badges, tapi gimana gitu manage ya. Terus misalnya kita ada aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, kepikiran nggak sih kayak aplikasi Peduli Lindungi itu dikasih poin, dikasih badges, dikasih voucher, dikasih promotion ya, something like that gitu. Jadi emang gimana caranya build build some, karena dunia ini kan kayak banyak gamification yang bisa diimplement gitu ya. Dan sayang sekali kalau misalnya gamification ini ya target-targetnya cuma target yang gak lama gitu, kurang menyenangkan. Bagaimana setup target yang agak kebaruan dan kontemporer. Mungkin kalau teman-teman ada idea atau ada something yang ingin didiscuss, yuk kita discuss bareng. Terima kasih.